saya bersyukur kepada Tuhan karena saya dipanggil untuk menjadi suster. Dulu saya tidak mengenal Tuhan karena saya Islam tidak, sehingga setelah aku dipanggil menjadi suster, saya sungguh-sungguh dekat dengan beliau. Apa saja yang saya pikirkan, saya haturkan kepada Tuhan. Dan rupanya Tuhan juga mendengarkan apa yang saya minta atau apa yang saya katakan, sehingga saya sungguh-sungguh bahagia sebab merasa ada yang sungguh memelihara saya baik jasmani maupun rohani. Lalu juga atas saudara-saudara saya suka sekali karena saya selalu berdoa untuk mereka. Mereka juga senang karena saya mantap, tidak melihat ke kiri dan ke kanan. Hanya Tuhanlah yang saya abdi dan hanya Tuhanlah yang saya abdi, sehingga saya lebih dekat dengan Tuhan. Dengan lebih dekat dengan Tuhan, saya merasa aman. Hidupnya menjadi tenteram. Dan saya tidak suka akan hal-hal yang aneh-aneh atau yang lain-lain yang tidak perlu untuk kehidupan saya di biara. Kebetulan juga mempunyai teman-teman suster yang baik-baik, sehingga saya lebih mantap untuk tetap menjadi suster, karena suster-suster yang di sekitar saya waktu itu sangat baik, sangat memperhatikan dan sangat menyenangkan. Dan juga pekerjaan yang diserahkan kepada saya, kebetulan saya dapat melaksanakan dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak ada hal-hal yang harus saya hindari. Saya bekerja di sekolah bertahun-tahun dan selalu saya mengerjakannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan-peraturan pemerintah maupun peraturan-peraturan biara. Harapan saya supaya saya menjadi lebih tua ini tetap dapat berdoa menurut kebutuhan saya pribadi dan juga kebutuhan saudara-saudara para suster yang lain, lebih-lebih yang sakit, juga untuk keluarga supaya tetap diberi kesehatan dengan sebaik-baiknya. Dalam kesempatan ini saya akan memasuki pesta emas 50 tahun hidup membiara. Aku hanya dapat bersyukur dan berterima kasih atas rahmat dan berkat yang Tuhan berikan pada diriku sampai dengan saat ini. Ya, aku masih mempunyai harapan bahwa dalam hidupku yang tinggal sisa-sisa ini masih ada artinya bagi Tuhan maupun bagi kongregasi. Semoga apa yang aku lakukan selama lansia ini aku dapat menjalani dengan baik dan Tuhan memberikan kesetiaan sampai akhir hidupku. Ya, saya tidak merasa bahwa ternyata saya sudah 40 tahun dalam hidup membiara. Untuk itu saya ingin bersyukur dan berterima kasih pertama-tama pada Tuhan yang sudah memanggil saya untuk menjadi pengikutnya. Karena saya datang dari keluarga yang tidak Katolik,
sehingga panggilan saya berdasarkan pada panggilan pertama, yaitu bagaimana Tuhan memanggil saya untuk menjadi pengikutnya. Itu menjadi suatu dasar bagi saya. Kemudian setelah itu saya ingin masuk biara dan saya tidak tahu saya harus kemana, tetapi kebetulan ada Suster Yohani yang membantu saya dengan memberikan buku dari kisah panggilan Bunda Elizabeth. Nah, pada waktu saya membaca buku itu, saya tersentuh oleh pengalaman Bunda Elizabeth tanggal 15 Agustus. Pada waktu saya membaca itu, seolah-olah itu juga mengatakan pada saya, di sini tempatmu. Nah, sehingga waktu itu berarti saya harus masuk kongregasi ini. Tetapi timbul pertanyaan dalam hati saya, bagaimana saya tahu untuk itu? Kemudian saya sharing dengan seorang teman, dan teman itu memberitahu saya nomor teleponnya, dan saya menghubungi nomor telepon kenovisiat yang menerima adalah Suster Mario Villa. Kemudian saya berbincang-bincang dengan Suster Mario Villa, dan saya dianjurkan untuk ke sana, untuk mengunjungi di sana. Kemudian beberapa kali saya ke sana, dan ya setiap hari Minggu, dan juga makan bersama mereka dan sebagainya, sehingga itu membuat saya semakin tertarik. Nah, sehingga setelah saya memutuskan, meskipun tapi waktu itu orang tua tidak mengizinkan, sehingga saya harus menunggu sampai orang tua saya mengizinkan. Kemudian setelah menunggu sekitar 12-13 tahun, akhirnya saya diizinkan, dan itu juga memberikan suatu kebahagiaan bagi saya. Kemudian setelah saya diizinkan, saya memilih kongregasi CB dan saya masuk. Kemudian saya merasa bersyukur dan berterima kasih, akhirnya pada saat ini saya boleh tinggal di Santa Ana dan melayani para suster kita sendiri. Sebelumnya saya memang tidak pernah di Jogja, meskipun saya dari Jogja, tetapi baru sekarang ini saya tinggal di Jogja dan melayani para suster kita sendiri, yang bagi saya itu adalah suatu kebahagiaan tersendiri, karena saya boleh melayani suster-suster kita sendiri dalam usia yang meskipun saya juga sudah cukup usia, tetapi itu saya masih bisa melayani mereka siapa saja yang membutuhkan. Untuk itu saya bersyukur dan terima kasih juga pada kongregasi yang telah dengan setia menerima saya dan dengan segala pembinaan yang ada, sehingga membuat saya semakin bahagia dalam pelayanan saya di Santa Ana ini. Untuk itu saya juga tidak lupa mohon maaf bila mana selama di dalam kongregasi dan secara khusus di Santa Ana ini ada sikap dan kata-kata saya yang kurang mengenakan di hati para suster. Untuk itu saya mohon maaf. Terima kasih, berkat Tuhan.